Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan, kenapa ya Anies Baswedan paling banyak dibicarakan oleh anak muda begitu. Itu surveinya sangat luar biasa begitu ya. Sampai ini drastis ya tingginya dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Prabowo. Ternyata yang diminati oleh generasi Z hari ini ternyata Anies Baswedan begitu ya. Kita lihat saja di situ begitu ya. Ini drone emprit ya. Anies paling banyak dibicarakan netizen usai adu gagasan ya. Karena apa? Ya, karena pada hakikatnya melihat dari potensi Anies Baswedan, apa yang disampaikan itu diterima oleh mahasiswa, oleh kalangan anak muda begitu kan. Substansi mereka begitu diterima begitu kan, ya. Bukan lalu kemudian intimidatif begitu ya, yang sesuai ada salah satu capres begitu kan, yang kemudian ya ditanya malah emosi begitu kan ya, ditanya malah intimidatif kepada orang yang nanya begitu kan, merendahkan di situ begitu. Dan inilah Anies Baswedan yang kemudian dijunjung tinggi oleh generasi muda. Bagaimana caranya begitu kan ya, Anies Baswedan ini menang secara tidak langsung kan seperti itu begitu. Ini Anies paling banyak dibicarakan netizen ya setelah usai adu gagasan. Bayangkan ini sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa loh begitu ya. Bahkan lembaga analisis media sosial Drone Emprit mengungkapkan Anies Baswedan menjadi sosok yang paling banyak dibicarakan netizen saat usai adu gagasan dalam acara Mata Najwa yang digelar di Universitas ya Gajah Mada UGM Yogyakarta. Anies lebih sering dibicarakan daripada dua tokoh bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang tampil dalam acara adu gagasan tersebut. Bayangkan begitu ya. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Anak muda begitu mengagumi Anies Baswedan ya. Maka kalau pemimpin-pemimpin muda itu ya seperti Anies Baswedan, Caimin itu menjadi potensi sekali kepada anak muda. Karena apapun Anies Baswedan mau ditempatkan dengan anak muda dia cocok, ditempatkan dengan para santri cocok, ditempatkan orang-orang dengan petani nelayan, semuanya cocok begitu kan. Inilah yang punya kapasitas, punya talent yang sangat luar biasa Anies Caimin ini begitu kan ya. Maka kemudian gagasan-gagasannya di situ disukai mereka begitu kan ya. Dan bahkan surveinya ini tertinggi loh begitu ya. Dalam survei setelah adu gagasan di situ mereka begitu ya. Jadi sering dibicarakan oleh generasi muda begitu kan. Setidaknya memperlihatkan bahwa bagaimana data yang sebenarnya ya yang ada untuk anak muda hari ini begitu. Bahkan ya hal tersebut terungkap dari hasil analisis Drone Emprit dia bertajuk Anies Ganjar dan Prabowo saat dan pasca acara Mata Najwa. Dia memperlihatkan bahwa ya dari beritanya ya memperlihatkan bahwa data diambil dari media online dan Twitter pada periode 19 September 2023 ya bahkan 20 September 2023. Bagaimana respon publik atas tiga baca pres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ya setelah tayang di UGM. Bahkan ini mengatakan warganet menilai acara Mata Najwa merupakan acara yang bagus agar publik dapat mengenal ya lebih dalam para pecapres, bahkan terutama gagasan-gagasan dan visinya. Menurut trennya, pembahasan tentang tiga baca pres secara signifikan meningkat ya. Bahkan di satu sisi kalau kita amati dari Fahmi ini begitu kan ya, ternyata di situ begitu melihat potensi yang sangat luar biasa ya. Potensinya sangat luar biasa dibandingkan dengan Ganjar terus kemudian Pak Prabowo di situ begitu. Lihat trennya begitu kan ini. Di acara Mata Najwa, dia memperlihatkan bagaimana adu gagasan di situ. Ternyata ya, yang secara ilmiah, secara teoritis, secara metode, secara pemaparannya capres di situ, Anies Baswedan malah ya paling tinggi di situ begitu. Ya, kita melihat saja potensi-potensi seperti ini begitu kan. Ini data yang real di situ begitu kan. Setelah diperbincangkan di Twitter, di berbagai media sosial begitu. Artinya selama ini bahwa dari tiga capres ini yang diminati oleh anak-anak muda di situ yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu ya. Belum lagi ini berbicara tentang gagasan dari Anies Baswedan ya dengan Caimin begitu kan. Trennya sangat luar biasa begitu ya.
Artinya apa? Artinya selama ini melihat hal-hal seperti itu sangat menjadi potensi begitu. Ya, sampai dari analisis emosi begitu kan. Anies Baswedan di situ begitu paling sederhana dan kemudian paling dominan di situ begitu kan ya, trustnya dia dari masyarakat diterima, substansinya kira-kira seperti itulah, substansinya diterima di seperti itu begitu. Ini menunjukkan data yang rilis itu, bagaimana caranya masyarakat ya menilai ini semua terhadap Anies Baswedan begitu kan ya. Top 5 influencer ya didominasi oleh akun pendukung Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa begitu. Ada PPPPKB ya, ada Eko Widodo, bahkan ya Waras ya, Tumben ya, Modi Asmara di situ melihat potensi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Kita lihat saja mereka begitu ya, potensinya sangat luar biasa dan menarik ini begitu. Kalau kita lihat dari kalkulasi politik hari ini begitu menunjukkan ya trennya sangat bagus begitu kan ya. Tetapi inilah politik kita, ada pro dan ada kontra mereka begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya namun begitu Ganjar berada di posisi ya atas dalam pembahasan di media online dengan 47,4 ribu mention, disusul Anies Baswedan ya 4,3 ribu mention ya, Prabowo 4 ribu mention ya. Setelah itu ketika lihat saja begitu kan total yang dibicarakan ya Anies Baswedan yang dibicarakan ya warganet mencapai 50,3% ya, 53,% dibandingkan Ganjar 42%. Inilah tren yang kemudian berkembang saat ini begitu di media sosial begitu ya. Apalagi ini di perkembangan saat ini begitu ya. Narasi positif Anies dikarenakan dibicarakan sebagai sosok yang aktif bicara soal gagasan, ya, presentasi tanpa teks, dan baca pres paling sederhana. Sementara narasi negatif Anies didorong oleh kata bulet atau bertele-tele, katanya begitu. Inilah yang menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan, katanya jangan bertele-tele, jangan bulet. Padahal gagasan itu sangat penting sekali begitu kan ya, dibandingkan ya Pak Ganjar yang hanya intimidatif, Pak Prabowo apalagi begitu kan. Ya, inilah masyarakat Indonesia yang menilai ini semua begitu. Bahkan ya kemudian narasi positif Ganjar karena dibicarakan sebagai sosok paling solutif dan tegas menjawab semua pertanyaan Najwa Shihab. Sedangkan sentimen negatif diperoleh karena Ganjar dicap blunder begitu kan. Ya karena hanya ingin menarik simpati mereka begitu kan ya, ingin seolah-olah tegas dan sana sini, maka dia mengatakan iya semuanya dijawab begitu kan, walaupun dengan ada blunder, intimidatif dan sebagainya begitu. Saya rasa ini adalah kelemahan Pak Ganjar itu, sangat luar biasa kelemahan mereka begitu ya. Bahkan selanjutnya narasi positif terhadap Prabowo diperoleh lewat jawaban-jawaban yang dianggap jujur saat menjawab pertanyaan. Sementara sentimen negatif berasal dari Prabowo dinilai tidak siap, grogi, panik dan menjawab pertanyaannya ya. Ya, dan publik justru memberikan rasa iba terhadap Prabowo atas sikap tersebut. Bahkan di satu sisi dalam ringkasan ya yang ditulis begitu, analisis Donald Empirik menunjukkan bahwa netizen mendukung para capres aktif berbicara kelebihan para tokoh unggulannya masing-masing, selain juga membagikan video blunder baca pres lawan mereka. Kemudian menurut Ismail, ketika acara berlangsung, kutipan dari para baca pres menjadi sorotan, di antara mereka mengenai kebebasan berpendapat, politik identitas, penegakan hukum, komitmen dan anti korupsi, juga informasi persiapan para baca pres dalam setiap sesi. Bahkan ya dia mengatakan dalam peta perbincangan terlihat akun-akun pro Ganjar Prabowo dan pro Anies Baswedan cukup dominan dalam percakapan. Tidak banyak terlihat akun-akun pendukung Prabowo yang meramaikan percakapan ya tentang mata Najwa Shihab itu begitu. Bahkan di satu sisi Anies tersebut juga menyoroti beberapa topik yang menjadi perhatian warganet. Sorotan Anies adalah diantaranya pemeriksaan pajak, julukan Wakanda bagi Indonesia, dan isu Najwa Shihab menjadi tim ses Anies Baswedan. Sementara sorotan dari Ganjar adalah ya sepelekan profesi jurnalis ya. Di situ begitu kan, bahkan ya petugas partai dan video azan maurib yang dibintanginya. Sedangkan sorotan kedua Prabowo adalah beberapa diantaranya caleg ex-koruptor. Prabowo mengaca di cermin dan aksi ya gocapan Pan Zulkifli Hasan di situ begitu. Inilah bukti nyata bahwa selama ini begitu kan ya ternyata Anies itu dibicarakan sangat banyak dibandingkan dengan ya capres-capres yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat terkait dengan generasi anak muda, Anies Baswedan diminati. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.